Baik, saya akan menyampaikan satu paparan berjudul Pertimbangan Etis dan Hukum di dalam Penelitian Akademis Berbasis AI atau Artificial Intelligence. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam ringkasan atau abstrak saya bahwa perkembangan teknologi AI ini sudah melaju pesat. Sekarang sudah sampai ke AI 5.0 ya, sudah melampaui ya. Dan itu kita baru mengenal AI-nya. Tetapi jangan rendah diri, jangan minder. Bangsa kita adalah bangsa yang cerdas. Jadi Bapak Ibu, mari kita ya. Ketika saya pertama mengenal AI, itu justru saya mengenalnya di gereja. Ketika ada seorang pengkhotbah dari luar negeri, dia ceritakan bahaya-bahayanya kemajuan zaman. Sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan sebagainya. Bahkan sekarang di beberapa negara itu ada yang gerejanya sudah memakai pengerjanya itu dari AI. Para pengkhotbahnya sudah dari AI. Kalau di lingkungan kampus, sekolah, akademis, itu sudah biasa dosen. Bahkan AI ini bisa berbentuk hologram, suara saja, gambar saja, tapi bisa juga berbentuk, bergabung dengan robot dan sebagainya. Bisa sebagai pelayan dan sebagainya. Bisa sebagai pengerja tertentu, pekerjaan tertentu, menggantikan pekerjaan tertentu dan sebagainya. Lalu bagaimanakah perkembangan atau kemajuan itu ditinjau dari sisi etis dan dari sisi hukum? Ketika awalnya saya bergumul, mempelajari tentang etika, maka saya semakin diperkaya dengan AI. Beberapa teman dosen saya di beberapa tempat, di beberapa kota, ketika saya mengajak untuk memperdalam AI, justru dia bilang, waduh, hati nurani saya tidak tersentuh untuk itu. Hati nurani saya tidak tega untuk itu. Ya, layar berikutnya Bapak. Karena saya masih di salah satu pengadilan di Batam, jadi saya dengan Pak Ketua Umum tadi baru sidang, baru selesai saja. Tanggung kalau mau ke hotel, jadi saya ini di pengadilan ini ya, di ruang samping pengadilan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para peserta webinar, pengembangan AI yang sampai sekarang terus bertambah dan baik kuantitas maupun kualitasnya, itu satu sisi secara etika menimbulkan apa yang disebut dekadensi etika. Tetapi jangan khawatir, di sisi lain dia memperkaya etika. Jadi ada etika-etika baru yang dihasilkan oleh adanya kemajuan pesat AI. Justru ketika kita belum ada AI, belum zamannya AI, masih konvensional, untuk membuat karya itu disahkan dengan cuplikan-cuplikan, baik catatan kaki, body note, footnote, dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya kadar penjiplakan ide yang paling rendah dari sisi etika, belum dari sisi hukum ya. Tetapi disepakati oleh dunia ilmiah, disepakati itu boleh dikutip asal begini-begini dan seterusnya. Ada syarat-syarat minimalnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya AI sendiri mengontrol ya, menghindari apa yang disebut plagiarisme, menghindari apa yang disebut tidak etis, ya. Pencurian itu sangat tidak etis, pencurian ide, pencurian pokok-pokok pikiran dan sebagainya. Justru dengan adanya AI, dia berpikir mencari ini, si mesin ini mencari bagaimana ide-ide yang baru, yang orisinal, ya. Bahkan sahabat saya nanti suatu saat kalau praktek di lapangan, nanti rencana Aspiki di bulan kapan akan ada seminar atau simposium atau workshop langsung ya. Apalagi nanti kalau kita diundang oleh kampus-kampus, kita langsung praktek bisa. Wah, itu menarik banget ya.
bagaimana seperti yang disampaikan oleh Profesor Haryanto tadi, itu dalam hitungan jam langsung bisa revisi, revisi, revisi. Akhirnya orisinal itu karya kita dibantu oleh AI. Karena kan AI ini nurut perintah kita, ya kan? Misalnya, kita semula pokok pikirannya ada 6, berkembang. Jadi berapa? Jadi 12, karena pecah menjadi AB-AB. Terus pecah lagi dan sebagainya. Jadi dari pokok pikiran 6 pecah menjadi sub pokok pikiran 6 menjadi sub-sub pokok pikiran yang berikutnya dan seterusnya, sehingga ini menjadi orisinal. Bahkan kita langsung bisa koreksi, catatan kaki juga tadi bisa langsung kita koreksi, kita pilih dan sebagainya. Ya, bahkan kalau tidak cocok si AI-nya ngoreksi juga gitu. Perintah-perintah yang kita berikan kepada AI, apapun namanya aplikasinya, itu tetap itu adalah pokok pikiran kita, buah pikiran kita. Nanti di dalam saran kesimpulan kita akan berikan bagaimana secara etis dan hukum. Poin berikutnya, ya lanjut Pak, tadi sudah itu abstrak. Nah, oke. Lalu pertanyaan muncul, bagaimanakah supaya kita terhindar dari pertimbangan-pertimbangan etis yang membuat kita menjadi kemudian mendekati plagiasi, ya, dan secara hukum terhindar dari aspek perdata maupun pidana, ya, terhindar dari hukum hak kekayaan intelektual. Nah, sudah banyak sekali program-program AI, aplikasi AI yang secara kuantitatif maupun secara kualitatif itu melayani apa yang menjadi tuntutan zaman. Ya. Kalau yang kualitatif tentu berbayar ya. Kalau yang gratis itu kebanyakan ya masih tarafnya masih dasar dan menengah. Ya, tapi kalau sudah berbayar itu luar biasa. Lanjut makalah berikutnya, poin berikutnya, pertimbangan secara etis. Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para peserta webinar, bahwa wawasan tentang etika itu juga bisa dilahirkan. Sebagai contoh begini, itu ide yang seperti pernah kita baca di referensi yang lain, misalnya ya. Tetapi paparan kita itu dituntun oleh mesin AI itu untuk kemudian mengoreksi. Ya, akhirnya kemudian kita timbul rasa etika kita, ya. Pikiran kita kemudian, oh ini harus ada koreksi. Langsung kita ketik perintah dan itu bisa langsung dibetulkan oleh AI. Jadi kalau asal jadi ya, bikin skripsi itu 1 minggu juga jadi, tesis 2 minggu jadi, disertasi 3 minggu. Tapi kalau asal jadi, tapi kalau itu mau benar-benar orisinal, jadi gini, kelelahan kita di dalam konvensional menulis artikel, ya, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan seterusnya, itu bisa digantikan dengan yang berpikir, ya, yang melakukan kerja administratif itu AI-nya. Kemudian kita seperti jalan itu mendapatkan rambu 2, rambu 3, terus berkembang ke rambu berikutnya. Kreativitas kita dipancing. Jadi secara etika sebenarnya kemanusiaan kita semakin berkembang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus dan para peserta seminar, jadi secara etika itu justru kita dipimpin seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya tadi, adalah lebih manusiawi, ya, lebih manusiawi. Kadang-kadang kita berpikir, ini kita menulis untuk siapa, ya. Misalnya kita menulis buku untuk sasaran pembaca kita adalah untuk kalangan mahasiswa S1 misalnya, ya, atau untuk ilmiah populer, untuk umum. Itu secara manusiawi dia bisa merasakan nanti kalau dibaca orang bisa seperti apa. Nah, itulah pertimbangan-pertimbangan etis selain dari sisi bagaimana orang berpikir, penulis ini, peneliti ini berpikir untuk lebih bisa dinikmati pokok-pokok pikirannya oleh pembaca, maka dia juga akan bisa merasakan bagaimana kalau tulisannya itu, tujuan penulisan itu kan bisa dirasakan oleh para pembaca.
Sekarang slide berikutnya pertimbangan hukum. Ya, di dalam pertimbangan hukum regulasi secara internasional itu memang menyesuaikan. Ya, jadi hukum baik internasional maupun nasional itu ada hukum yang berlaku sekarang berdasarkan hukum yang lalu, tetapi ada hukum yang mengatur ke depan, tetapi diatur oleh sekarang. Dengan demikian, maka dia harus terus menyesuaikan. Sebagai contoh, ya, saya pernah membimbing satu penelitian tentang Bitcoin, ya. Itu di Indonesia regulasinya belum ada, hampir sama dengan AI. Lalu bagaimana? Nah, kemudian aspek perilakunya, kalau secara hukum itu dia melanggar hak cipta, maka dia akan dikenakan oleh undang-undang yang ada. Regulasi yang ada itu tentang hak kekayaan intelektual. Bagaimana kalau dia menyebarkan suatu tulisan, ya, berdasarkan suatu sumber catatan kaki, tetapi dia bertujuan untuk menyudutkan seseorang? Jelas itu pidana, pencemaran nama baik. Jadi yang dipakai adalah isi daripada tulisannya. Ya. Bagaimana kalau dia melakukan plagiarisme? Ya, secara perdata pidana sudah ada hukumnya. Tetapi bagaimana secara teknologinya? Nah, kalau secara hukum, pertimbangan secara hukum, regulasi yang disampaikan itu atau regulasi yang ada adalah bagaimana seseorang meneliti secara melakukan penelitian akademis berbasis AI, tapi dia masih harus mempertanggungjawabnya secara hukum. Ya, tentu tadi sudah disampaikan tingkat plagiarismenya kalau menggunakan program-program AI itu akan bisa dideteksi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, belum lama ini saya juga memeriksa karya-karya pekerjaan mahasiswa atau peserta diklat itu dengan AI juga. Saya memeriksa isai karya para peserta diklat atau mahasiswa dengan AI juga ada. AI untuk memeriksa isai. Ya, banyak juga yang ketahuan ya. Cuma saya ngebeberkan ke mahasiswa bahwa saya memeriksanya pakai program AI, aplikasi ya. Jadi saya nyantai aja. Kesannya adalah kok sekarang cepet Pak gitu ya. Baru berapa hari sudah dikembalikan pekerjaannya, sudah ada koreksiannya dan sebagainya. Ya, itu ada. Jadi Bapak Ibu, selain kita bisa mengoreksi karya kita sendiri, secara hukum juga bisa mengoreksi pekerjaan para mahasiswa. Lanjut Pak. Di dalam penelitian akademis berbasis AI, Bapak Ibu Saudara terkasih, para peserta webinar, privasi, keamanan data kita itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh regulasi yang ada, baik secara internasional maupun secara nasional. Jadi tahapan-tahapan penelitian akademis kita berbasis AI seperti yang disampaikan oleh Profesor Haryanto tadi itu benar-benar dijamin. Asalkan satu, kita jangan harga mati dengan AI. Tetap pokok-pokok pikirannya dari kita, ya. Tetap koreksi-koreksinya dari kita. Itu sama saja dengan kita yang berpikir, kan pokok-pokok pikiran. Tapi yang membantu sekretarisnya adalah AI. Dan sekretarinya canggih. 3 kali lipat lebih pintar dari sekretaris yang ada. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana selanjutnya penerapan undang-undang regulasi di Indonesia? Menurut Undang-Undang ITE, pasal 21 menyinggung adanya apa yang disebut agen elektronik. Ya. Jadi tuntutannya nanti hanya bisa dengan salah satu pasal ini. Kecuali sudah bertindak pidana. Itu sudah beda lagi. Tapi mengenai kalau ada yang tidak terima dengan karya kita, tenang saja. Pasalnya cuma satu, pasal 21 Undang-Undang ITE. Itu pun kalau kita sebagai agent, contohnya begini, kita membuat satu buku, berhasil nih. Lolos dari deteksi AI-nya wartawan, penerbit, ya kan? Ngirim artikel ke media, lolos. Ya.
Ternyata di sana di dalamnya dikandung kita sendiri belum mengujinya dengan aplikasi AI yang lainnya, tingkat plagiarismenya seperti apa dan sebagainya. Ternyata ada dan merasa ada orang yang menuntut kita. Nah, paling dia hanya bisa menggunakan pasal 21 Undang-Undang ITE. Nah, kecuali kalau dia sudah di dalam karya itu ada penelitian yang dimanipulasi. Nah, itu pasalnya kemana? Ke tindak pidana, ya kan? Pasal penipuan, pembohongan publik, dan sebagainya. Kalau perdatanya bagaimana? Ya tentunya ke perbuatan melawan hukum. Undang-Undang ITE tadi, itu ada turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Ya, yang menyinggung tentang penyelenggaraan agen elektronik. Ya, yang disebut agen elektronik itu adalah yang mengolah, kemudian hasilnya dipublikasikan, gitu. Nah, itu harus hati-hati. Dengan demikian, baik kita yang menggunakan AI maupun pembaca sebagai konsumen kita, konsumen karya-karya kita, itu tetap dalam kerangka perlindungan etika dan hukum. Tapi yang jelas, khusus untuk penggunaan AI itu belum ada. Ya. Jadi adanya yang digiring ke sana karena peraturan khususnya, leg spesialisnya belum ada, baru leg generalisnya. Pertimbangan etika itu berkaitan dengan privasi dan keamanan data. Ya. Saya pernah kemarin, ini contoh agak menyimpang sedikit tentang pembuatan lagu, ya, karena kemarin ada yang menyinggung itu. Pembuatan lagu. Saya ketik syair yang saya buat, ternyata nggak laku di AI. AI cuma minta pokok pikiran kita apa. Akhirnya saya bikin lagu penyembahan, lagu pujian, pokok-pokok pikirannya gini-gini. Misalnya minta begini, dibuatkan. Tidak cuma kelengkapan dari syair atau lirik lagu, tetapi juga lagunya. Tidak cuma lagunya yang dibuatkan, tapi juga aransemennya. Tidak cuma aransemennya, tetapi juga kayak album singlenya gitu. Dibuatkan covernya dan sebagainya. Sehingga saya dalam beberapa hari itu nggak pergi kemana-mana, bikin lagu aja. Habis dapat 2 album lah gitu ya. Kemudian saya hari berikutnya ngajak anak-anak, ya bikin lagu, dan seterusnya. Ya, satu sisi memang kita merasa sudah produktif, tapi sisi yang lain kemudian kita merasa ada satu yang kosong. Jangan-jangan lagu ini nanti ada yang mirip, sehingga kan nanti takut kejebak oleh plagiarisme, ya kan? Saya redam dulu, kemudian pas dengerin bersama dengan anak-anak, kami keluarga literasi ya, jadi sering diskusi untuk membuat satu tulisan atau buku atau karya. Anak saya nyeletuk, itu kan lagu seperti lagu Korea, lagu yang begini-begini, lagu apa? Lagu rohani Korea yang ini disetel. Oh iya, tapi beda partiturnya. Ya, paling cuma 1 baris partitur. Sedangkan di dalam hukum plagiarisme, hak cipta mengenai lagu kan, itu 4 partitur, baru 4 lirik, 4 baris. Itu baru bisa disebut plagiarisme. Saya cuma 1, seperti tadi Pak Profesor Reyanto jelaskan, cuma berapa persen yang mirip, gitu ya. Itulah kehebatan AI, dan itulah pertimbangan etis dan hukum yang patut kita renungkan, bahwa kita tetap, kalau kita kreatif, ya, kita punya tujuan yang baik, ada jalannya. Jangan sampai kita ketinggalan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada kesimpulannya bahwa pertimbangan etis dan hukum di dalam penelitian akademis berbasis AI itu sekarang sudah masanya, bahkan sudah agak ketinggalan kita, ya. Tetapi yang perlu kita terus tekuni adalah mengenal berbagai macam aplikasi dan penerapan AI. Di kantor hukum saya sendiri, yang kebetulan mayoritas anak-anak muda, jadi bahkan kepala kantor hukumnya sudah saya serahkan kepada anak saya yang pertama, yang juga pengurus, ada penulis peneliti di AI, di ASPIKI ini, yang nanti dalam webinar bulan September
akan tampil sebagai pembicara, itu sudah saya serahin sebagai kepala kantor hukumnya. Anak-anak muda, kalau mencari pasal-pasal yang rumit, bahkan jurisprudensi yang rumit, itu tinggal pakai AI. Jadi bikin tuntutan, gugatan, replik dan sebagainya itu mudah sekali, ya. Jadi dan itu seperti contoh begini ya. Kemarin kan sekarang ini sedang populer dengan kasus Vina ya. Kemudian ditangkaplah orang yang Peggy Setiawan itu, ya. Itu kan yang ngerjain ya, mohon maaf ya, mungkin tidak tahu AI. Kalau anak-anak muda dalam waktu hitungan 1 jam sudah dapat itu pertimbangan hukum yang benar seperti apa dan sebagainya. Ya cuma saya bilang ke anak-anak, udah untuk kita aja, rahasiakan saja. Itu untuk kekayaan pengetahuan kita saja, ya. Jadi tidak dipublis, udah aja gitu ya. Itulah yang disebut pertimbangan etis. Kita tahu, tapi kemudian kita semakin merasa tidak tahu. Perlu kita perbaiki lagi, kita diskusikan lagi dan sebagainya. Jadi dengan adanya AI, kita mengenali AI, kita mendalami AI. Seperti saya pernah membaca satu WA ya, tulisan Profesor Haryanto bilang, tunggu nanti berapa bulan lagi, berapa minggu ya, saya sudah terbitin buku sekian. Itu keren menurut saya ya. Bapak Ibu Saudara peserta webinar juga gitu, tunggu sebulan lagi akan ada ya. Ibu Dr. Erma juga ya, tunggu ya sebulan lagi ada 4 buku saya katanya, tunggu. Saya yakin para peserta webinar juga begitu ya, tunggu berapa minggu lagi akan terbit buku saya ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap kreatif, tetap aman nyaman, kita dilindungi oleh undang-undang ya. Kalau karya kita diciplak atau diplagiat oleh orang lain, juga ada pasal-pasal yang melindungi kita, dan kita juga akan jadi terlalu mudah untuk menghindari kita dari aspek hukum ya, dan bahkan aspek etis. Kalau aspek hukum kan jelas Bapak Ibu Saudara ya, kalau pidana ya salah dihukum penjara gitu ya, divonis penjara, kalau perdata ganti rugi dan sebagainya. Tapi yang berat adalah pertimbangan etika, adalah sanksinya sosial ya. Karena banyak teman-teman saya di masa lalu itu sudah tenggelam karena apa? Terperangkap dalam plagiarisme dan dalam bisnis-bisnis karya ilmiah yang di pasar gelap. Kalau sekarang, kalau kita buat ada pesanan misalnya kan, kemudian ada orang minta bantu kita terlalu sibuk, kemudian kita sendiri tidak hati-hati, asal buat saja, dalam 2 hari mungkin selesai. Tetapi kalau kita berhati-hati, punya etika di dalam diri kita, maka sebelum diserahkan, dipublis, maka karya untuk bantuan membimbing dia itu ada aplikasinya. Ya, bahkan untuk para dosen, makalah dari para mahasiswa itu ada aplikasinya, ada AI-nya untuk menilai esai. Bahkan langsung ada komentarnya di situ, keluar komentarnya. Sehingga esainya, jawaban para mahasiswa ini mendapat nilai berapa, itu sudah tersedia. Tetap semangat para peserta webinar, kita buka dialog nanti di dalam pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Dr. Tony. Oke, ya luar